Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Hamzah bin Abdul Muthalib yang soleh dan soleha. Jika video kemarin ngebahas tentang IPA atau sains, video ini akan ngebahas tentang beberapa mata pelajaran yang kita akan pelajari lagi. Yang pertama adalah di sini tentunya SBDP mengenai pola lantai dalam seni tari. Oke. Kalau kemarin kita di sub 1 itu masih ngebahas tentang diatonis dan mayor dan minor, itu kita tidak bahas karena memang sudah dipelajari ya. Oke, untuk seni tari itu sendiri berasal dari seni-seni daerah yang ada di Indonesia yang sejak zaman dahulu kala. Banyak seni ya di sini. Di antaranya adalah seni tari. Jadi dalam setiap seni tari itu melibatkan beberapa penari dan pemain musik. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sih penari dan biasanya kaset atau CD ya. Kemudian para penari juga bukan cuma hanya melenggak-lenggokkan apa. Nah, penari itu biasanya menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan pada penonton. Nah, pada saat penari itu akan membentuk sebuah formasi menari, dan pada saat penari itu menari, biasanya dia akan membentuk suatu formasi menari tentunya, kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang lebih banyak juga ya seni tari modern. Tapi yang di sini kita bahas adalah formasi atau pola lantai yang digunakan dalam seni tari daerah. Oke. Tapi kamu ngomong-ngomong pernah nggak ngelihat pertunjukan menari? Oh iya, mungkin kamu juga pernah menampilkan tarian ya. Ya, Bu Jara ingat ya kelompok kamu yang pakai kuda itu ya. Oke. Kemudian pada beberapa tarian, terutama yang tarian kelompok, para penari itu biasanya membentuk posisi posisi tertentu dalam tarian atau formasi ya dalam tarian. Ada tarian yang posisinya membuat bentuk atau maksudnya tertentu sesuai dengan pesan atau jumlah anggota atau bahkan sesuai dengan bentuk tariannya. Maksudnya tidak mesti satu arah gitu, enggak. Jadi sesuai dengan alur tarian yang dilalui oleh si penari tersebut. Ya. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian itu dinamakan pola lantai. Ya. Pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai itu juga dilakukan oleh penari tunggal. Kalau kamu ngelihat penari tunggal tuh mungkin kalau ini kayak instruktur senam itu juga dia menggunakan pola lantai ya. Dalam tarian tunggal juga sama ya, jaipong atau apa yang menariknya sendirian. Kemudian ada juga penarian berpasangan. Berpasangan itu berarti berdua ya. Kalau penari tunggal itu sendiri, kalau berpasangan itu berdua, atau penari kelompok lebih dari dua. Nah, itu juga disebut dia kelompok ya atau bentuk-bentuk tarian. Nah, dalam tarian terdapat dua pola garis dasar, yaitu garis lurus dan melengkung. Garis lurus dan melengkung. Tapi Bu, itu gambarnya ada 3. Nah, maksudnya di situ pola garis lurusnya itu juga ada bermacam-macam. Ada yang horizontal. Horizontal tuh kayak ke kiri ke kanan gitu. Ada yang vertikal. Vertikal itu lurus. Kalau kita berdiri ya lurus ke atas. Dan diagonal. Kalau diagonal itu menyeberang atau miring. Ini nih yang diagonal. Kalau horizontal ini, yang ini lurus vertikal, yang ini adalah miring atau diagonal ya. Nah, kalau yang melengkung tuh gini. Ya, ini yang ini melengkung. Pengembangan pola lantai juga yang lurus itu banyak bermacam-macam. Ada yang zigzag, ada yang membentuk segitiga, segi 4, segi 5 dan yang lain-lainnya. Di sini nih. Ini pola lantai yang lurus tetapi sudah dikembangkan. Yang ini yang lurus biasa. Ini yang Z itu yang zigzag. Z zigzag ya. Segi 4, segi 3, segi 5 yang vertikal. Nah, ini yang melengkung juga bermacam-macam. Ada lengkung ini, lengkungnya ke atas. Ada yang lingkaran, ada 2 double lingkaran ya.
kayak gitu. Sorry nih tadi kesut ya nih. Ini yang lurus, ini yang zigzag, ini yang segi 4, segi 5, segi 3 dan lain-lainnya. Oke. Nah, di sini ada dua jenis tari, Ada dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai berbeda. Tari pertama yaitu tari jaran kepang. Kayaknya ini ya tarian kamu kalau nggak salah ya. Nah, tarian jaran kepang ini berasal dari Yogyakarta. Dia mempunyai pola lantai gabungan. Artinya lebih dari satu pola lantainya. Ya, karena dia kan bergerak bebas ya. Gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Nah, pola jadi nggak mesti satu juga, boleh digabung banyak-banyak. Oke. Pola tarinya diantara lain adalah pola melingkar, lurus ke depan, garis horizontal, bisa juga dia pakai diagonal ya. Itu jaran kepang. Tapi dia pola lantainya itu tidak membentuk atau tidak memiliki arti atau makna tertentu. Nah, sesuai dengan gerakan aja gitu ya. Itu pola lantai dibuat untuk formasi penari aja. Oke. Berbeda dengan tari bedaya semang. Bedaya semang ini juga berasal dari Jogja. Tapi dia klasik, kalau yang ini kan ceria banget ya, maksudnya gerakannya banyak. Yang ini klasik, santai, lembut gitu kan. Dan pola lantainya itu sudah mempunyai makna, ada maknanya nih pola lantainya. Misalnya nama tertentu, dan pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu kayak gawang jejer wayang, gawang Liga 3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Sesuai dengan pesan yang akan disampaikan tuh tentang apa, begitu. Itu sekilas mengenai pola tari ya. Oke, di sini yang ayo mencoba, kalian diminta melihat kira-kira ini pola lantainya apa dari keempat tarian itu. Paham? Nah, itu aja kok yang diisi yang untuk SBDP ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lama biar bisa diupload video aja.